Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang proyeksi penjualan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Bila Septian Febrianti dengan NIM 1264032021110. Yang kedua, Muhammad Latiful Minhaj dengan NIM 1264032021121. Yang ketiga, Sandy Tiameista dengan NIM 1264032021134. Dan yang terakhir yaitu Nadia Reta Safrina dengan NIM 1264032021139. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan adalah teknik perkiraan permintaan konsumen menggunakan data dan asumsi tertentu untuk memproyeksikan penjualan pada periode tertentu. Dalam proyeksi penjualan terdapat sales forecasting, yang mana sales forecasting merupakan penyusunan rencana penjualan pada tahun yang akan datang, atau biasa disebut dengan peramalan penjualan. Proyeksi penjualan merupakan bahan masukan untuk menyusun jadwal produksi, mengevaluasi jumlah, sarana produksi, anggaran penjualan, dan kualifikasi tim penjualan. Selanjutnya yaitu sumber data penyusunan proyeksi penjualan. Sumber yang pertama yaitu berasal dari internal perusahaan, yaitu 1. Data penjualan masa lalu, 2. Data penjualan tiap jalur distribusi, 3. Data penjualan tiap wilayah, 4. Data penjualan bahan baku dan barang jadi, 5. Data penjualan per bulan atau per tahun, dan yang keenam, strategi pemasaran yang digunakan. Sedangkan yang kedua yaitu sumber data dari eksternal perusahaan, yang meliputi semua faktor lingkungan eksternal perusahaan. Faktor yang mempengaruhi sales forecasting yaitu faktor internal atau terkendali. Yang pertama, modal yang tersedia, 2. Kapasitas produksi, 3. Sumber daya manusia, dan yang keempat adalah kemungkinan investasi. Sedangkan faktor eksternal atau tak terkendali, yaitu yang pertama, keadaan pasar, 2. Persaingan antar perusahaan, dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam sales forecasting, yang pertama, menentukan sasaran atau target bisnis peramalan yang akan diprediksi. 2. Menentukan masa waktu forecasting dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. 3. Memilih metode peramalan yang sesuai. 4. Mengumpulkan informasi valid untuk prediksi. 5. Melakukan peramalan dan mengimplementasikan hasilnya. Proyeksi penjualan juga berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Pengaruhnya yang pertama yaitu terhadap kebijakan dalam melaksanakan produksi. 2. Kebijakan investasi dalam aktiva tetap. 3. Rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. 4. Kebijakan persediaan barang jadi. 5. Kebijakan
kebijakan penggunaan mesin. Dan yang keenam, rencana aliran kas. Peramalan penjualan. Forecast berdasarkan pendapat dibagi menjadi 6, yaitu pendapat salesman atau tenaga pemasaran, pendapat kepala bagian pemasaran, pendapat kepala bagian penyaluran barang, pendapat para ahli, pendapat dari konsumen, dan pendapat dari lembaga-lembaga masyarakat. Forecast berdasarkan perhitungan statistik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mekanisme yang berdasarkan dari satu variabel data historis itu sendiri. Dan yang kedua adalah mekanisme yang berdasarkan dari dua variabel data historis itu sendiri. Forecast berdasarkan perhitungan statistik yang pertama, yaitu mekanisme yang berdasarkan dari satu variabel data historis itu sendiri. Yang pertama, metode tren bebas atau freehand method. Pada metode ini, data-data yang tersedia digambarkan dengan menarik garis lurus data historis menjadi lebih teratur. Metode ini mengubah data historis menjadi garis lurus secara bebas sesuai perusahaan dan yang bersangkutan. Metode ini mengandung unsur subjektif, sehingga hasil yang didapatkan kurang akurat. Yang kedua, metode tren setengah rata-rata atau semi-average method. Pada metode ini, data historis dihitung secara matematis dan statistik, sehingga unsur subjektif dapat dihilangkan. Metode ini dianggap akurat karena hanya berdasarkan data historis. Persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X. A sama dengan rata-rata kelompok 1 atau X1 dan kelompok 2 atau X2 berdasarkan tahun dasar. B sama dengan X1 min X2 dibagi N. N sama dengan jumlah tahun dihitung dari metode dasar atau jarak antara X1 dan X2. Untuk yang ketiga adalah tren metode momen. Prinsip pengerjaan tren momen ini, yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Barang yang selalu dibutuhkan seperti sembako, kegiatan usaha sudah berjalan lebih dari 2 tahun untuk memperoleh data penjualan tahun sebelumnya. Jumlah data tahun lalu baik ganjil atau genap diurutkan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada kolom X. Persamaan tren metode momen. Y sama dengan A plus B kali X. Persamaan 1, sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Persamaan 2, sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat, di mana Y sama dengan A plus B kali X merupakan persamaan garis lurus terhadap tren yang digambarkan, dan X adalah parameter pengganti waktu atau tahun, lalu persamaan 1 dan 2 digunakan untuk menghitung nilai A dan B dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Untuk metode yang keempat adalah metode trend least square. Prinsip penyelesaian metode least square, barang tahan lama minimal 1 tahun. Barang yang selalu dibutuhkan seperti sembako, kegiatan usaha sudah berjalan lebih dari 2 tahun untuk memperoleh data penjualan tahun sebelumnya. Jika jumlah data tahun lalu adalah ganjil, maka pada kolom X di tengahnya adalah 0. Jika jumlah data tahun lalu adalah genap, maka pada
pada kolom X ada dua loncatan, dua angka, baik ke atas maupun ke bawah. Metode ini merupakan bentuk sederhana dari metode grand moment. Dalam metode ini, jumlah parameter X sama dengan 0. Oleh karena itu, rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Persamaan 1, sigma Y sama dengan N kali A atau A sama dengan sigma Y per N. Persamaan 2, sigma XY sama dengan B kali sigma X kuadrat atau B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Contoh analisis garis lurus. Diketahui data hasil penjualan mesin fotokopi dari PT Indo Mesin selama 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, masing-masing sebesar 130 unit, 145 unit, 150 unit, 165 unit, dan 175 unit. Buatlah ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren garis lurus untuk tahun 2017 menggunakan metode least square dan metode moment. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah jualan pada 5 tahun berturut-turut tersebut yaitu sebesar 760 unit. Untuk X sebesar 10, X kuadrat 20, dan untuk total XY sama dengan 1620 unit. Untuk yang selanjutnya ini adalah tren garis lurus dengan menggunakan metode least square. Untuk metode least square ini sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu nilai A dan nilai B sebagai berikut. Nanti dapat kita ketahui bahwa Y sama dengan A plus B kali X sama dengan 132 ditambah 10X sama dengan 132 ditambah 10 kali 5 dan akan menemukan hasil sebesar 182 unit. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2017 sebesar 182 unit. Untuk selanjutnya adalah perhitungan tren garis lurus dengan metode moment. Untuk metode moment ini kita memiliki rumus yaitu sigma Y sama dengan NA plus B sigma X dan sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Jadi kita masukkan terlebih dahulu nominal-nominalnya menjadi 760 sama dengan 5A plus 10B dan 1620 sama dengan 10A plus 30B. Setelah itu untuk mencari nilai A dan nilai B-nya kita harus menggunakan sistem eliminasi pada kedua persamaan tersebut. Jadi kita ketahui bahwa nilai A dengan 112 dan nilai B sama dengan 10. Untuk ramalannya yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 132 plus 10X sama dengan 132 plus 10 kali 5 menjadi 182 unit. Jadi untuk ramalan penjualan tahun 2017 sebesar 182 unit. Selanjutnya, mekanisme yang berdasarkan dari dua variabel data historis itu sendiri. Metode regresi linear. Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel.
yaitu variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Variabel dependen merupakan variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independen merupakan variabel sebab atau variabel yang mempengaruhi. Prediksi terhadap nilai variabel dependen dapat dilakukan jika variabel independennya diketahui. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan ialah harga, pendapatan, penduduk, dan promosi. Selanjutnya adalah formula regresi. Dapat dicari dengan YP sama dengan A plus BX, di mana A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien regresi. Besarnya A dan B dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Untuk mencari A menggunakan rumus sigma Y dikurangi B sigma X per N. Sedangkan untuk mencari B menggunakan rumus N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Selanjutnya kita aplikasikan pada contoh soal. Bila X menunjukkan biaya iklan dalam jutaan rupiah dan Y menunjukkan jumlah penjualan dalam juta unit, maka ilustrasi datanya sebagai berikut. Untuk mencari persamaan regresinya menggunakan rumus YP sama dengan A plus BX. Koefisien A dan B dicari dengan persamaan berikut ini. Dengan menggunakan rumus yang sudah ada, B diperoleh dengan nilai 13,57. Sedangkan A diperoleh dengan nilai 232,77. Jadi, Y sama dengan 232,77 ditambah 13,57, maka hasil akhirnya menjadi 246,34. Artinya, bila biaya iklan naik 1 juta rupiah, jumlah penjualan akan meningkat menjadi 13,57 juta unit, sehingga total penjualan menjadi 246,34 juta unit, atau bisa dibulatkan menjadi 246 juta unit. Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai pendekatan analisis dalam penilaian terhadap kelayakan rencana penjualan dalam rencana suatu bisnis. Bila terjadi deviasi atau penyimpangan, maka perlu direkomendasikan untuk mengkaji ulang rencana penjualan dalam rencana bisnis tersebut untuk disesuaikan dengan hasil analisis, kecuali ada strategi dan program pemasaran yang didukung sumber daya yang kuat untuk bersaing dan diyakini mampu merealisasikan rencana penjualan tersebut. Rencana penjualan yang over-optimistic atau terlalu optimis tentunya mengandung risiko besar yang dampaknya akan mempengaruhi rencana bisnis secara keseluruhan. Hal tersebut biasanya sering terjadi karena mengabaikan hal-hal yang bersifat kecil. Sekian pembahasan materi dari kelompok 2 tentang prediksi penjualan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.